Kemana kau Doni tadi? Oh sayang. Oke. Ini mau tanya serius atau tanya lucu-lucuan? Enggak lah, tanya serius lah. Saya bercanda aja serius loh. Apalagi serius, biasanya bercanda. Serius lah. Oke, siap. Bunda. Ini serius. Lah, aku tuh kurang serius apa? Coba lihat lubang hidungku simetris tuh. Tandanya serius kan aku? Ada setan itu, Bunda. Iya, tapi kalau kita berantem berdua ya, kamu kan nonjok aku tuh. Kamu ketonjok setan, tapi kalau aku tonjok hidung kamu, Tuhanmu ketonjok. Kalau aku bersin keluar setan, kalau kamu bersin keluar Tuhan loh. Oke, Bunda. Soalnya di dalam hidungnya orang Kristen ada Tuhan. Kita kembali ke pertanyaan, Bunda. Iya, silakan. Bunda, saya kan tidak melihat kalau Sang Pencipta atau di Bunda kan Allah. Saya kan tidak tahu seperti apa. Saya tidak sifatnya atau bagaimana lah penampakannya, bagaimana lah. Nah, terus saya harus mengetahui itu lewat kepribadian siapa? Oke, kenapa kamu harus mengetahui itu lewat kepribadian? Bukankah semua nabi zaman dahulu mengetahui Tuhan itu lewat firman, bukan lewat kepribadian? Ya itu nabi. Saya. Bukan, sorry. Umat nabi-nabi itu mulai dari zaman dulu. Ini Kristen ini agak beda memang ya. Kalau Kristen itu Tuhannya turun langsung ya. Ini beda. Kamu beda sama nabi-nabi dahulu. Abraham kenal Tuhan bukan Tuhan turun langsung, tapi lewat firman Tuhan ya. Moses begitu juga. Bahkan kalau kamu lihat dalam Keluaran pasal 33 nomor 20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandangku dapat hidup. Artinya Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Belum lagi Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 1 nomor 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Theos, tetapi anak tunggal Theos ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya tidak. Aku lagi menjawab, jangan berarti dulu. Berarti itu nanti ketika kita sudah selesai diskusi dalam ranah konklusi. Kita masih diskusi tidak, ini. Berarti para nabi itu yang benar itu di Alkitab ya. Bukan. Kamu kan Kristen, saya ini kan penginjil. Kalau saya bawa Al-Quran kan kamu pemakan B2, pemakan guguk. Yesus mengajarkan saya untuk tidak memberikan barang kudus kepada guguk dan B2. Nah, kamu pemakan B2 sama guguk. Masa saya kasih kamu Al-Quran, kamu gak ngerti Al-Quran, terjemahan aja kamu sering belepotan. Nah, karena kamu Kristen, saya ajarkan kamu Bible, karena saya penginjil jalanan. Bunda ini bunda gembala. Kamu kan Kristen kan? Nah, jadi bunda ngajarin bahwa orang-orang Kristen itu salah kaprah. Mereka sok-sokan, mereka bilang Tuhan bisa dilihat. Padahal Yesus sendiri mengatakan dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, wajahnya pun, bentuknya pun belum pernah dan dia pun belum pernah kalian lihat. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Jadi agak lain teman-teman kita Kristen ini. Kok bisa-bisanya mereka katakan Yesus itu adalah Tuhan? Makanya saya bilang, saya ini kan adalah bunda gembala. Saya di sini khusus mengajari orang Kristen untuk kembali kepada kitab sucinya, untuk kembali kepada ajaran Yesus yang sejati. Soalnya banyak banget penyesatan di antara kalian loh. Suka-suka kalian aja. Agatha bilang Yesus bukan Bapa, Mikana bilang Yesus adalah Bapa. Sesat kalian itu loh. Dari dulu konsili nggak habis-habis, sampai detik ini masih bertengkar juga tentang siapa Yesus. Makanya bunda aja kalian pakai critical thinking, pakai akal. Kita tahu tentang Tuhan melalui siapa? Kalau kami Nabi Muhammad, kalau kamu kan dari Yesus. Nah, menurut Yesus Tuhan seperti apa? Baca perkataan Yesus, dengarkan. Tidak ada yang dapat melihat dia dapat hidup. Itu dalam kitab Keluaran. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Murid Yesus yang paling dekat tuh 1 Timotius 6 ayat 16 tuh, Timotius tuh muridnya Paulus ya, mengatakan bahwa tidak ada yang dapat melihat dia. Nah, jadi ketika kamu kaget dengan Tuhan yang tidak bisa dilihat, zaman dulu Tuhan memang gak bisa dilihat. Dari mana mereka tahu tentang Tuhan? Dari firman Tuhan. Makanya Yesus berkata, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Begitu anakku sayang. Yesus itu adalah firman itu. Setiap perkataan Yesus adalah firman. Kalau Yesus adalah firman, kenapa dia mendengarkan firman lagi? Aneh kan? Dia adalah firman tapi mendengarkan firman. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Padahal dia firman sendiri. Agak lain memang Yesus ini ya. Apa jangan-jangan dia nggak sadar kalau dia firman? Kenapa dia harus dengerin firman lagi coba?
dengerin firman yang mana. Aduh, makanya kan Bunda itu kenapa Bunda itu adekku kenapa Bunda menghentikan orang Kristen banyak bicara tentang Bible, karena rata-rata kalian nggak ngerti. Yesus datang ke bait Allah itu untuk mengajar, bukan mendengarkan. Loh, paham? Segala firman yang kau berikan telah yang kau nih. Aduh ya orang Kristen kayak gini nih, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Aduh, nih. Pakai Bible dong kalau diskusi. Kalau kita tunggu dulu, Dek, kalau sama Uni tuh Allah itu dari Yesus. Kalau kamu pernah ketemu Yesus? Bunda? Tunggu, Bunda? Bentar, kamu pernah ketemu Yesus? Ya, pengajarannya. Yang mana coba? Menurut Yesus Tuhan yang benar itu seperti apa? Pengajaran Yesus atau perilaku Yesus atau Yesus itu cerminan atau gambaran dari Sang Pencipta. Ya udah, saya tanya. Dek, kamu nih apa sih? Siapa? Dek, saya bertanya. Siapa? Nabi Muhammad. Nggak ada cerminan. Apaan cermin? Tuhan pakai cermin. Kamu pikir Tuhan dandan gini loh, Dek. Dengar dulu, Dek. Berarti sifat-sifat Muhammad itu adalah sifat-sifat Allah itu. Yang bilang sifat Nabi Muhammad sifat Allah siapa sih? Makanya kalau diskusi itu dengar. Halo, tes. Tes suara bagus nggak? Halo, tes suara bagus. Allah itu kita tahu dari siapa? Dek, suaranya bagus nggak, Dek? Adek, suaranya telinganya bagus. Telinganya bermasalah, Dek. Bagus, halo, Dek. Halo, bro. Oh, nggak budek. Kirain budek tadi. Bisa ngobrol? Bisa. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Musa itu tahu Tuhan dari mana? Musa tahu Tuhan dari mana? Ya, Tuhan itu memperlihatkan. Oke, di mana? Di ayat mana? Melalui malaikat. Di mana ayatnya itu? Mengutus malaikat. Di mana ayatnya? Coba bawa ayatnya. Di Taurat banyak. Ya mana? Astagfirullahaladzim. Ginilah teman-teman, kenapa dari tadi tuh mending kamu itu, Dek, jangan coba menjelaskan imanmu di sini, karena Bunda lebih paham kitabmu daripada kamu. Tadi Bunda sudah bilang. Kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan kamu dari Pencipta itu, kalau di kita kan, kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifat Yesus. Berarti sifat Yesus itu sifat Bapa berarti? Iya. Ketika Yesus makan ikan goreng, berarti Bapa makan ikan goreng gitu? Ketika Yesus tertidur, Bapak tertidur gitu. Ketika Yesus mati ketakutan, berarti Bapak ketakutan. Sifatnya bukan. Loh, itu kan sifat. Dia makan, ketakutan, takut itu sifat atau bukan? Sifat itu. Aduh, sifat, definisi sifat apa? Coba, sifat itu apa? Sifat manusia apa artinya? Itu cerminan. Coba, dari mana kamu tahu kalau sifat itu cerminan? Siapa yang ngajarin kamu bahwa sifat itu cerminan? Dapat di kamus mana itu? Di kamus mana itu? Coba sifat cerminan itu kamus mana itu? Coba. KBBI atau apa tuh? Kamus Kristen Indonesia ya? KKI ya? Kamus Kristen Indonesia. Kamus Besar Bahasa Spanyol. Udah mulai ngaco. Nih, udah mulai ngaco nih, ketahuan ngaconya nih. Nah, kamu lihat ya, sifat dalam KBBI itu nih. Makanya besok-besok, Dek, kalau jadi orang Indonesia itu jangan ini nih, rupa dan keadaan yang tampak pada aduh, kalau kamu nggak mau mendengar gini, ngapain sih aku ngobrol sama kamu dari tadi? Capek tau ngadepin orang kayak kamu. Dek, kita belum lari kemana-mana. Saya mau mengenal Allah itu harus mengenal siapa. Kalau kamu mau mengenal Allah, kamu baca Al-Quran. Dari situ kamu diberitahukan sifat Allah seperti apa. Contoh, Allah itu punya sifat Bismillahirrahmanirrahim, contohnya tuh, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman yang Rahim. Artinya Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau kamu melihat sifat Bapa di dalam diri Yesus, berarti Bapa itu makan ikan goreng, ketakutan, nangis, marah-marah. Berarti sifat Bapa begitu. Karena Yesus begitu. Yesus ketika lapar mengutuk pohon ara. Ketika dia lihat orang lagi jualan di bait Tuhan, diacak-acak sama dia. Dia membutuhkan keledai, bahkan naik keledai pun dibantuin. Apakah itu sifat Bapa? Kamu blunder, adekku. Makanya kamu pelajari dulu apa definisi sifat, apa definisi cerminan. Cerminan itu artinya apa coba? Cerminan itu refleksi. Apa arti cerminan coba? Gambaran. Gambaran. Berarti Yesus itu gambaran Allah Bapa. Berarti Allah Bapa punya penis ya, punya kelamin berarti. Punya bulu. Bukan itu sifatnya. Sifat Yesus itu sifatnya kemanusiaan, Dek. Tidur, mengantuk, marah-marah, ketakutan. Berarti Bapa punya sifat begitu. Sifat kerohanian itu sifat kayak mana? Dada aja kawan. Udah, kamu belajar dulu lah bahasa Indonesia, Dek. Belajar bahasa Indonesia dulu sayang ya. Sana ya, Dek.
Ya maksudnya begini Bu. Dia udahlah capek Uni nih. Kalian tuh bahasa Arab, bahasa Indonesia kalian udah gagal paham. Coba belajar bahasa Indonesia dulu ya. Nak ya, belajar ya Nak ya bahasa Indonesia ya Nak ya. Apa definisi sifat? Takut sekali kau Bunda dengan saya. Iya takut saya. Saya takut berdosa saya menghadapi anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Sama kayak profesor lagi ngehantam anak-anak SMP tuh nggak layak gitu loh. Takut saya betul. Saya takut berdosa aja. Takut kilaf saya ngatain kamu. Nanti saya katain kamu tolol, saya berdosa lagi. Ngikutin Yesus saya kan. Begini, apakah perbuatan yang dilakukan Muhammad itu adalah perintah dari Allah? Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, beda dengan nabi di kitab kamu. Dalam kitab kamu nabi diperintahkan bersundal, Hosea pasal 1 ayat 2. Tuh, nabi dalam kitab kamu disuruh nggak pakai celana dalam selama 3 tahun, Yesaya pasal 20 nomor 3. Nabi di kitab kamu Bukan diambil itu. Saya kalau lagi jawab kenapa dibantah-bantah terus ini? Saya bertanya tentang Muhammad. Iya kan saya mengkomparasi dengan nabi di kitab kamu, beda. Nabi Muhammad itu mengikuti perintah Allah. Nah, nabi-nabi di kitab kamu mengikuti perintah Tuhan kamu. Itu bapaknya Yesus disuruh bersundal, menghasilkan anak-anak sundal, Hosea pasal 1 nomor 2. Ngambil bini orang, itu Tuhan kamu 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Terus disuruh nggak pakai celana dalam 3 tahun, Yesaya pasal 20 nomor 3. Terus kalau Muhammad bukan tidak mencerminkan sang pencipta atau Allah, itu bagaimana saya harus mengikutinya? Kamu nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad. Mana bisa kamu ngikutin untuk mengasihi istri, mengasihi anak kecil? Terus karena kamu ikuti siapa? Loh, kamu kan pengikut Paulus, Dek. Ikuti Paulus aja. Paulus itu tidak dilarang. Seandainya kalau saya masuk Muslim itu jangan masuk Islam itu nggak bisa. Orang yang masuk Islam itu harus berakal dulu syaratnya. Kalau nggak berakal nggak bisa masuk Islam, Dek. Kalau bisa bedain mana ayam mana bebek, mana manusia mana Tuhan, baru bisa masuk Islam. Berarti kalau begitu kalau seandainya saya masuk Muslim, saya beriman kepada Allah saja, tidak kepada Muhammad. Nggak bisa kamu masuk Islam, Dek, karena kamu nggak berakal. Kamu nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, Dek. Mana domba mana Tuhan. Sih, Bun? Loh, Dek, tadi katanya nggak bisa, Dek. Aduh, nih kan gimana kamu mau masuk Islam? Coba. Orang nggak bisa denger tuh nggak bisa masuk Islam. Syarat menjadi Islam itu berakal dulu, balik dan berakal. Kamu belum balik. Saya harus contohi siapa? Oh, Nabi Muhammad. Kalau mencontoh, contohin Nabi Muhammad. Karena kalau mencontoh, apa yang saya contohi? Ya akhlaknya lah. Jangan akhlak Yesus. Kalau akhlak Yesus kamu nggak bisa ikuti. Contoh, Yesus mengajarkan kamu pikul salib. Aduh, saya nggak suka. Kamu nggak mampu poligami. Yang mampu poligami itu Nabi Muhammad. Misalnya kamu memang bisa poligami. 1 bini aja kamu belum tentu cukup umurmu. Kamu kan belum tentu bisa menghidupi 1 istri. Karena memerangi Wahyudi dengan Nasrani begitu. Ya ampun, yang menyuruh untuk memerangi orang Wahyudi itu Martin Luther dalam buku Form Semapora. Ini apa sih dari tadi nggak nyambung nih? Enak, udah diam dulu. Aneh nih orang nih, kayak abis minum tua gitu deh. Kita ngomong apa dia lari kemana, ngomong apa lari kemana. Apa semua orang Kristen begini ya? Gitu. Ini dipersempit jalannya. Bentar. Iya, kamu diam aja. Jadi teman-teman jangan salahkan dia ya. Ini yang ngomong tuh bukan dia loh. Ini yang ngomong Roh Kudus loh. Jadi kalian jangan salahkan dia. Dia sebenarnya orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Di saat sekarang ini dia nggak ngerti apa-apa. Karena yang lagi bicara itu tuh Roh Kudus ya. Jangan, kita nggak boleh lawan loh. Ini Roh Kudus ya. Jadi di dalam yang bicara ini dia ngomong ngaco, itu Roh Kudus yang bicara. Karena dalam kitab Matius dikatakan bahwa Roh Kudus yang bicara dalam diri kawan-kawan kita Kristen ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan teman-teman Muslim dan non Muslim ya. Kenapa? Karena hanya Nabi Muhammad yang mengajarkan ajaran yang betul-betul sesuai dengan relevan dengan sosial, aspek sosial. Yesus tidak bisa diikuti ajarannya. Gimana mau ngikutin apabila ditampar di kasih yang kanan? Nih si bro ini kalau dia punya istri ditampar, dia harus Muhammad di mana sekarang? Nabi Muhammad di alam barzah namanya. Alam barzah di mana? Saya belum pernah ke sana. Nanti kalau saya udah ke sana saya kasih kabar kamu ya. Yesus di mana sekarang emang? Kenapa tidak diangkat ya? Katanya Allah itu kekasih Muhammad. Iya, terus? Kok tidak dibangkitkan? Yang ngapain dibangkitkan? Gunanya bangkit sekarang buat apa? Iya, supaya kan saya lebih percaya kan. Enggak bisa kamu, jangankan kamu, sedangkan Yesus aja 12 Bagaimana kalau udah deh kamu turun deh, orang capek, orang ngomong aja kayak cewek, kamu ini cowok tapi kayak cewek. Gitu tuh kelakuan orang. Takut kalau kita bicara sama Roh Kudus loh. Roh Kudus tuh nggak berhenti bicaranya. Set kita ngomong apa, dia ngomong B, ngomong
Capek kita ngadepin Tuhannya orang Kristen. Maaf ya, aku nggak mau berdebat dengan Tuhannya orang Kristen ya, karena yang tadi yang bicara itu bukan manusia lagi, tapi Roh Kudus ya. Aku nggak berani ngelawan Roh Kudus. Kenapa? Capek lo ngelawan Tuhannya orang Kristen loh. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Memang kebiasaan sih. Kawan-kawan kita Kristen itu yang bicara tuh bukan dirinya. Mereka kan jangan salahkan mereka ya. Karena yang bicara itu bukan ChatGPT, tapi Tuhan, Roh Kudus ya. Jangan dilawan Roh Kudus, ribet kita, capek. Aku belum ngomong selesai udah dipotong gitu. Halo Pak Sumitro. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Sumitro. Malam.